Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini hari Sabtu sekarang. Hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021. Saya dijamu oleh Kang Arif dan Ustadz Sam di alam wisata Cimahi dekat Bandung. Pak Kang Arif ini menarik, tokoh menarik ini. Kang Arif ini adalah mantan, sempat menjadi IO aja. Enggak, kita minum dulu ya, biar semangat ya Kang ya. Iya. Terima kasih banyak nih. Ada bandrek ya. Udah ditraktir sama Kang Arif nih. Apa nih Kang Arif? Bandrek gitu. Bandrek susu khas, ya? Ya, bandrek susu khas Bandung. Bandrek itu jahe ya Kang ya? Jahe sama kelapa. Kelapa ya. Luar biasa ya. Sama gula aren. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Kang Arif ini, tokoh penting dalam kehidupannya Yusuf Mansur atau aslinya Jam'an Nur Khotim Mansur. Kang Arif ini orang penting bagi Yusuf Mansur ya Kang ya? Ya. Kita dulu Kang ya? Biasa aja. Kang, ya? Siap, boleh Bang. Luar biasa. Ada kelapa-kelapanya. Jadi Kang Arif ini adalah mantan event organizer yang selalu membuat acara-acara untuk Yusuf Mansur di Kota Bandung sini ya. Ya. Kang Arif awal kenal Ustadz Yusuf Mansur itu gimana Kang? Ya, sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bang Darso dan juga kru yang sudah hadir di Kota Bandung ya. Ya. Walaupun sekarang kita berada di Cimahi. Ya. Ya. Jadi sebetulnya saya itu adalah orang yang sangat mengagumi beliau. Awalnya sangat kagum lah dengan beliau ya. Ya. Jadi dulu saya hanya dilihat nonton di televisi, di TV, dan akhirnya dari sering nonton di televisi, saya pengen sekali bisa bertemu langsung. Ya. Saya cari cuma harus kemana gitu ya. Karena sempat beberapa kali juga ke pesantrennya tidak bertemu. Sempat. Ini awal nih 2013 lah. 2013 ya. Berarti setelah beliau ini tenar ya. Okay. Nah, kemudian ada event pembukaan PSI. PSI. Iya, dulu kan sebelum Paetren tuh PSI dulu. Iya. Yang PT Peritra. Iya. Peritra Sentosa Internasional. Nah, seperti itu. Nah, itu dulu diadakannya di Gedung Geraha Pos Indonesia ya. Di Bandung sini. Mungkin saat launching gitu. Iya. Nah, kemudian saya coba mencari tahu untuk ingin ketemu dan mengundang langsung awalnya. Kemudian alhamdulillah saya datang ke PPPA, kantor PPPA. Yang di Jalan Pengairan. Di Bandung sini. Bandung di Soekarno-Hatta. Di daerah Metro ya. Iya. Menanyakan bagaimana cara mengundang beliau. Iya. Dan itu langsung diberikan nomor handphone beliau. Ini nomor handphonenya dan bisa langsung dan gratis katanya. Tidak ada amplop lah. Ya. Menurut informasi dari yang memberikan itu ke saya ya. Nah, saya catat, saya WA beberapa kali, setelah 1 minggu baru dibalas dulu. Setelah 1 minggu baru dibalas. Nah, akhirnya beliau jawabannya, insya Allah saya bisa tanggal sekian. Maksud Kang Rahman waktu itu mengundang dia untuk berceramah? Ya, untuk berceramah. Ya, dia saya undang dan beliau sampaikan nanti lihat dulu jadwalnya. Nah, udah gitu beberapa minggu lagi baru jawab, baru balas lagi, insya Allah tanggal segini ya. Nah, itu waktu itu saya adakan pertama kali di Venus Regency. Kang Rahman, Kang Arif waktu itu memang sudah berprofesi sebagai IO? Sudah berprofesi. Karena saya dulu sering mengadakan seminar, training gitu ya, juga mengadakan kajian-kajian dengan ustadz-ustadz ternama, terutama di daerah Bale Endah, ya di Masjid Al-Fitrah. Dan Pak Ustadz JM pun pernah ngisi di Al-Fitrah ya di Bale Endah. Nah, jadi kalau ada majelis talim biasanya atau masjid yang ingin mengadakan, saya pengen ngundang ustadz ternama, misalnya ustadz ini. Nah, saya yang mencari informasi dan mengundang. Nah, untuk undangan Yusuf Mansur untuk pertama ini datang di akhirnya? Alhamdulillah datang. Acaranya apa namanya? Acaranya dulu seputar tahfiz Quran lah. Jadi tahfiz Quran dulu di Venus Regency dengan Ustadz Dodi Kusdianto almarhum. Venus Regency itu perumahan? Perumahan. Di daerah Soekarno-Hatta. Saya ngundang ke situ sekitar 2015 lah.
Nah kemudian beliau datang, ya waktu itu di Masjid Pinus Regensi, wah, luar biasa. Itu kata DKM-nya dulu. Masjid ini sejak dibangun sampai dengan saat ini belum pernah penuh. Pas mengundang beliau, Ustadz YM, Ustadz Yusuf Mansur itu ya, sampai meluber sampai ke jalan-jalan tuh, bahkan seminggu sebelum asal udah viral akan ada Ustadz Yusuf Mansur ya. Di situ ceramah beliau ya luar biasa, dan katakanlah ada kisah-kisah yang dibawakan beliau yang buat jamaah terkesima, tapi setelah saya telaah kok kisahnya ini bener apa enggak gitu ya. Oke, hari ini ada pengumpulan sedekah. Ada, selalu ada. Nah, Kang Arif kan penitia. Ya. Proses pengumpulan dananya itu biasa pakai sorban gitu. Ya. Berapa banyak yang terkumpul? Katanya kalau yang nggak ngasih tungguin. Oke, saya mau tanya sedikit. Kang Arif bayar Yusuf Mansur hari itu berapa? Beliau tidak mau. Tidak mau dibayar. Artinya ketika dikasih amplop tuh ditolak. Tolak. Padahal Kang Arif siapkan amplop berapa? Sekitar 10 juta lah ya. Dan itu ditolak? Ditolak beliau. Kalau gitu uang yang dikumpulkan itu? Nah itu dibawa. Itu berapa banyak yang dikumpulkan hari itu? Kita belum hitung bang. Kira-kira? Ya mungkin lebih dari jumlah yang itulah, bisa berkelipat-lipatnya mungkin. Nah yang 10 juta itu yang sedianya buat dia, akhirnya buat apa Kang? Ya dibalikin lagi sama DKM-nya. DKM-nya. Sama DKM. Cuma DKM-nya nggak sadar kalau yang dikumpul itu jauh dari sangat lebih banyak daripada yang itu gitu. Iya. Kang Arif hari itu termasuk sukses kan mengadakan acara itu? Sukses karena ya? Sejak itu ya banyak permintaan yang bilang katanya, Pak saya pengen beliau dianu, Pak saya pengen beliau dianu. Gitu permintaan ya. Dari siapa Kang? Ya dari jamaah karena jamaah bukan hanya warga sekitar, tapi dari sekitaran Bandung yang lain gitu. Dan akhirnya Kang Rahman menyanggupi untuk mengundang Yusuf Mansur untuk jamaah. Iya, tapi kesananya memang agak susah awalnya ya, sangat susah. Jadi setelah sekali sukses itu ketika ngundang tuh agak susah, mungkin beberapa bulan baru dapat lagi. Atau tunggu pas saat beliau ke Bandung. Oke, yang saya mau tanya, Kang Rahman, Kang Arif setelah acara itu berapa kali bikin acara yang hadirkan Yusuf Mansur? Kurang tahu, yang jelas mungkin lebih dari 10 kali lah. Lebih dari 10 kali dari 10 kali. Kota Bandung? Di Kota Bandung. Dari periode? 2013 sampai 2017-an. 2015 sampai 2017. Selama 2 tahun ya itu. Yeah. Itu Kang, itu selalu dia menolak transportasi. Iya selalu. Beliau selalu bilang bahwa ngundang saya tuh tidak ada amplop. Tidak ada amplop. Free. Makanya di situ saya sangat sayang sama beliau. Sangat mencintai beliau lah ya. Oh gitu. iya. Bahkan kenapa waktu abang bikin video, saya langsung hubungi abang karena saya nggak terima gitu. Iya. Gitu kan? Iya. Saya nggak terima, beliau tuh saya anggap guru. Orang yang saya paling suka ceramahnya. Tapi setelah saya lihat-lihat semuanya, oh iya ya ternyata saya juga goblok gitu. Jadi yang antum kagumi dia, kalau ngundang uang transfer dia tolak. Dia tolak beliau tidak. Tapi uang sedekah dibawa. Dan kalau sedekah dibawa. Untung banyak dong kalau gitu. Ya baru sadar sekarang sih. Kang Arif yang saya mau tanya, antum sebagai IO dapat untungnya dari mana? Tekor, Bang. Nggak ada untung. Bahkan saya kalau ngadain acara, taruhlah nanti kalau kita ada Pak Ustadz datang, ada acara, kemudian ada penggalangan sedekah. Kita minta deh untuk biaya bikin baligo, biaya untuk undangan, biaya untuk konsumsi segala macam, itu nggak ada kasih. Padahal yang antum inginkan keuntungan ataupun dari uang yang dikumpulkan itu ya. Tapi itulah yang dibawa. Yang dibawa oleh beliau. Memang kalau ngundang beliau tuh saya belum pernah, kalaupun ngasih beliau selalu tolak beliau. Tidak ya beliau tuh gratis kalau diundang. Itu yang buat antum mencintai dia. Bahkan sampai dengan saya terngiang-ngiang satu kisah beliau ya, satu cerita beliau yang diangkat di saat ceramah, yaitu keranjang yang bisa jalan sendiri ke pasar. Oh, iya. Gitu. Jadi ada keranjang katanya jalan sendiri ke pasar. Iya. Lihat tukang ikan, ikannya loncat. Lihat tukang daging, dagingnya loncat. Lihat tukang sayur, tomat segala macam. Tuh loncat semua masuk tuh ke keranjang itu. Terus keranjangnya itu udah penuh, balik ke rumah. Di rumah ikan katanya nyuci sendiri, masuk wastafel, terus pisaunya datang sendiri. Itu kisah itu kan bikin jamaah tuh melongo kan? Iya. Nah ternyata si pemilik rumahnya itu sedang sholat duha. Iya. Nah pas begitu beres sholat duha, beres ngaji, tercium nih bau makanan. Ternyata pas begitu lihat meja makan udah terhidang semua. Dan belakangan Kang Arif
Arif menyadari bahwa memang cerita itu karangan, ya, cerita itu karangan. Orang untuk bersedekah. Memotivasi orang untuk bersedekah. Dan itu banyak sekali yang memang di situ ketika ada pengajian Pak Ustadz Mansur selalu apa yang disampaikan itu adalah saya harus bawa apa ya untuk disedekahkan. Selalu begitu. Nah, ada juga yang memang saya nggak akan bawa apa-apa. Gitu kan. Kalau ada ikut pengajian beliau saya nggak akan bawa apa-apa. Karena pasti nanti diminta katanya gitu. Iya. Nah, akhirnya di situ saya mulai, tapi saya sampai beberapa bulan ke belakang karena saya menemukan video Thaibah Channel ya. Itu belum tergerak. Sama sekali belum tergerak. Tapi ketika melihat ya intinya waktu ada program yang dikatakan program patungan usaha gitu kan. Bahkan saya tuh dulu referensi banget untuk acara beliau Wisata Hati Pagi Antv itu. Referensi banget pada teman-teman yang lagi ada masalah tolong tonton ya. Tiap jam 5 pagi itu di Antv. Nah, saya berprasangkanya bahwa apa yang beliau lakukan tentang patungan usaha, tentang apa itu adalah sesuatu yang akan benar. Akan benar karena saya tuh menganggap bahwa beliau adalah orang yang hebat. Ya. Saya pengagum beliau sampai kemarin tuh masih pengagum beliau. Iya. Ya mungkin untuk sekarang udah enggak. Oke. Gitu. Kang Arif yang saya mau tanya, kan waktu penyelenggaraan pertama itu kan sudah kecewa ya. Kecewa ya seperti tadi. Tapi kok masih ada lagi sampai beberapa kali. Ya karena nggak tobat. Karena saya tobatnya baru sekarang. Karena sih para pengurus masjid itu minta kan? Minta lah tuh. Saya minta, saya sampaikan ke beliau kapan beliau ngasihnya dan saya sampaikan Pak ini. Beliau insya Allah tanggal sekian. Kayak waktu di Alfitro, saya nanya temanya. Saya dulu manggil beliau tuh Pak Kiai. Pak Kiai, temanya apa ya? Ya udah deh buku saya yang pertama, Mencari Tuhan yang Hilang gitu. Jadi selalu konsultasi dengan dia. Konsultasi dulu tema itu Mencari Tuhan yang Hilang. Ya tetap aja ujung-ujungnya ada sedekahnya gitu ya. Tapi waktu di Alfitro tuh Mencari Tuhan yang Hilang gitu. Tema ceramahnya. Peserta luar biasa banyak sampai lapangan penuh, masjid penuh dan waktu itu beliau datang dengan mobil Fatfal. Ya karena selalu masuk di itu, masuk ke rumah DKM, kita istirahat itu beliau pakai pakaian biasa aja kayak kaos oblong gitu ya. Topi gitu. Nah, udah gitu jamu kita istirahat, makan, ngopi, udah beres. Kapan nih saya tampil? Jam habis Isya Ustadz. Jam 7:30. Nah, pada ruang ganti pas keluar udah pakai batik, udah ustadz banget khas beliau lah. Itu kita kawal, itu jamaah tuh sampai teriak-teriak gitu. Teriak-teriaknya ya Pak Ustadz gitu, kayak pengen foto. Lah, gitu ya. Selebriti. Pengen foto aja susah. Pengen foto dengan beliau. Kecuali ya panitia yang bareng tuh bisa. Katanya kalau mau foto bayar. Kalau bayar sih enggak. Cuma? Ya cuma mungkin sedekah dulu yang gede. Yang gede baru nanti bisa foto. Kang Arif, pengalaman melakukan menyelenggarakan beberapa kegiatan di Sumansir di sini. Ada nggak jamaah yang bersedekahnya luar biasa? Saya lihat mungkin ada. Ada ya? Ya, ada. Dan pernah saya waktu itu ada ngadain acara dengan beliau. Tiba-tiba ada jamaah yang menghampiri pas pulang. Minjem uang buat ongkos katanya. Saya tanya, Pak, Bapak tadi kok saya lihat bawa mobil udah disedekahin. Allah karim. Tapi walau alam yang jelas saya lucu ya. Tapi karena saya dulu boleh dikatakan fans beratnya, saya takzimnya luar biasa ke beliau. Ya saya nggak terlalu diperhatikan, biasa aja lah. Kang Rahman Kang Arif nggak tanya kenapa mau sedekah mobil. Ya katanya udah lama nggak punya anak katanya. Udah lama nggak punya anak sih orangnya. Gitu. Dengan sedekah itu insya Allah punya anak. Dan ternyata belakangan Kang Arif tahu nggak dia? Saya lihat belum punya anak sekarang. Oke. Kang Arif selain menyelenggarakan beberapa kegiatan gitu, Kang Arif juga diminta oleh Yusuf Mansur untuk menyelenggarakan apa? Ya mengajak untuk masuk Paytrend. Ya jadi dulu sempat kalau nawarin DKM katanya tawarinnya langsung paket titanium. Kalau Kang Arif menawarkan kepada DKM? DKM, jadi nanti DKM itu membuat jamaah-jamaah sekitar masjid itu bayar listrik, bayar telepon, air ya, kemudian beli pulsa apapun lewat Paytrend ada di DKM. Tapi lewat downline-nya Kang Arif? Lewat downline-nya. Berarti Kang Arif leader dong? Saya diajakin dulu ada masuk ke Paytrend gitu ya. Bahkan saya pun sempat sebar brosur ya? Paytrend ya. Cuma jadi Kang Arif posisinya di sini bukan sebagai apa?
Jadi saya hanya menawarkan kepada para jamaah, para DKM, para jamaah bahwa ada programnya Pak Ustadz Yusuf Mansur, yaitu tentang PayTran. Di situ semua pembayaran harus dikelola sendiri oleh umat Islam sendiri. Iya. Dan terakhir banyak yang ikut. Kalau secara garis besar banyak yang memang langsung datang pengen diantar ke kantor PayTran, karena kantor pusat PayTran kan di Bandung, di The Suite di Metro ya. Saya pun datang ke sana dulu, kantornya eksklusif banget, bahkan sandal sepatu tuh nggak boleh dibawa. Dan ada patung beliau ya, bukan patung yang dari kertas gitu ya, Pak Ustadz YM. Jadi kalau mau foto di situ. Oh, foto cukup dengan gambar. Cukup dengan gambar. Mungkin sekarang masih ada gitu ya. Cukup dengan gambar itu udah mewakili yang beliau lagi pakai jas, kayak peci, lagi senyum gitu ya. Nah di situ, cuman saya melihat gitu ke DKM, kata DKM, kalau dilihat dari segi efektivitasnya, kita udah bisa pakai masing-masing. Ngapain harus DKM buka? Katanya seperti itu. Jadi DKM tuh banyak yang menolak juga. Nah, tapi kan antum kan sudah berhasil mengajak orang banyak, DKM banyak. Nah, begitu lihat keadaan PayTran sekarang, gimana rasanya sekarang? Ya, merasa bersalah aja. Bahkan sebagai IO pun ya saya merasa bersalah ya, mengadakan acara. Memang beliau tidak pernah mau di amplop. Tapi kadang-kadang ya kalau pas pulang ada jamaah yang sampai minjem uang buat ongkos pulang gitu ya, ya saya sedikit agak hati itu ya sama seperti yang abang-abang wawancari sebelumnya lah. Jadi tersentuh aja. Jangankan sekelas saya yang mungkin hanya biasa-biasa aja, tapi saking saya sayangnya ke beliau gitu, ya boleh dikatakan nggak terima saat beliau dikritik. Tapi ketika dilihat kenyataannya emang begitu. Ya masa saya harus membelanya, sementara beliau sendiri mungkin ya tidak layak dibela, kecuali beliau ya kembalikanlah semuanya gitu. Kecuali kalau dikembalikan semua. Kang Arif, yang saya mau tanya lagi, kan DKM di Bandung kan minta Yusuf Mansur datang, mengundang itu kan lewat antum ya? Ya mungkin tidak semua, tetapi banyak yang gitu ya. Nah, apakah semua itu dituruti atau didatangi oleh Yusuf Mansur atau tidak? Ada yang waiting list ya. Bahkan ada yang sampai sekarang belum dikasih jadwal. Sampai sekarang. Nah, itu karena keburu hilang nomor kontaknya beliau tuh. Tidak aktif gitu. Nah, yang saya tanya, berapa banyak masjid yang waiting list dan tidak tercover sampai sekarang itu berapa banyak? Ya, yang minta tuh sekitar ada 11 lagi. 11 masjid lagi lewat antum ya? Ya, dan itu mungkin saat pandemi jadi alasan oleh saya sendiri bahwa saya belum kehilangan kontak dengan beliau, jadi saya belum bisa menghadirkan beliau. Oh gitu, jadi itu anggaplah masalah antum. Iya, tapi sekarang mereka malah nggak mau ngundang. Katanya enggak, katanya takut ini. Iya. Kalau Ustadz Darso bisa mungkin datang ya. Gitu. Jadi ya dulu saya bilang, Pak, untuk undang beliau gimana ya? Saya sampaikan bahwa beliau tidak mau diamplop. Ya, saya menyampaikan apa adanya sama masjid itu. Asal nanti ya mungkin ada sedekah-sedekah gitulah. Ya biasa gitu. Walaupun saya baru pahamnya setelah dapat penjelasan di YouTube dari berbagai sumber bahwa sedekah beliau salah. Dan sayalah pendukung kesalahan itu mungkin. Kang Arif ini adalah orang yang menyelenggarakan diskusi buku, saya, Pak Tabrani, dan Pak Heri. Nah, beberapa waktu yang lalu di Kota Bandung sini, Kang Arif ya, yang sempat diancam-ancam juga gitu. Kang Arif, setelah kegiatan itu kan katanya antum sedikit diganggu orang. Ya, ada yang mengkritisi katanya yang usah ikut campur di permasalahan ini. Karena permasalahan ini itu adalah permasalahan yang terkesan dibuat-buat gitu, dan mengganggu bisnisnya beliau. Gitu, insyaallah. Itu ada yang, karena kan saya waktu itu nge-share dan nomor HP pribadi saya dan HP itu udah saya nggak aktifkan sampai sekarang karena ya banyak yang nanti akan dipolisikan lah, akan apa, makanya saya off dulu, tidak lagi, ya cuma jadi melihat-lihat di YouTube aja. Tapi karena ya lihat di kayak Jia TV gitu ya, terus di Thayyibah Channel di Cahaya Islam pun ada bahas-bahas tentang itu. Ya saya hanya sedikit menyampaikan bahwa saya pernah beberapa waktu tuh dekat dengan beliau secara manajemen dakwah mungkin gitu. Kang Arif, kalau sekarang kalau DKM minta udah enggak ya, karena antum kasih udah enggak, udah ya, walaupun sebenarnya masih ada yang minta, tapi kebanyakan udah enggak. Katanya ganti aja lah katanya. Kalau terbalik sekarang tiba-tiba Yusuf Mansur hubungi antum, Kang Arif bikin dong acara, saya diundang lagi dong. Ya kayaknya enggak deh gitu. Saya pengennya Pak Ustadz tuh saya kan
sangat takzim ke beliau, luar biasa. Beliau tuh memiliki daya tarik kalau menurut saya saat ceramah. Betul, kita akui itu. Jadi memiliki daya tarik yang luar biasa dengan bahasa yang renyah. Dengan bertutur tuh menyampaikan dengan kisah-kisah. Nah ternyata saya dulu menelan mentah-mentah lah kisah-kisah yang beliau sampaikan itu ya ditelan. Mungkin bukannya saya jamaah. Dan fungsinya adalah menggiring jamaah mungkin hanya untuk bersedekah atau untuk kalau menghafalkan Quran mungkin is okay, nggak masalah gitu ya. Dan setelah itu yang dilihat oleh saya sendiri ketika bermunculan di YouTube banyak korban yang sudah investasi, kemudian sudah memberikan patungan usaha dan lain-lain dan belum selesai gitu. Kalau saja beliau menyelesaikan dengan cara apapun karena itu mungkin menyangkut hak orang, saya yakin beliau itu pasti memiliki bisa kemampuan ya. Dia punya. Ya dan mungkin rasa kagum saya, takzim saya bisa balik lagi. Gitu ya? Iya. Insya Allah ya? Insya Allah. Dan itu harapan saya sebenarnya Bang. Oke. Sebelum Kang Rahmat ini akan memberikan pesan-pesannya, kita ajak bicara dulu dengan Kang Arif maksudnya. Bicara dengan Ustadz Sam, sahabatnya Kang Arif. Ustadz Sam ini adalah orang yang banyak mengamati pola-pola sedekah Yusuf Mansur di Kota Bandung ya. Mangga Ustadz Sam, ini Ustadznya masih muda ya Ustadz ya? Ya, insyaallah. Ya, gimana Ustadz pengalaman antum atau pengamatan antum soal pola-pola sedekah dan para orang-orang yang memberikan sedekah terhadap Yusuf Mansur di Kota Bandung sini, Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bersilaturahim dengan Om Darso, juga Kang Arif. Berbicara sedekah, sedekah itu kan artinya kebaikan. Apakah kebaikan itu hanya dengan sedekah? Maka ada satu bab tentang memperbanyak amal menuju kebaikan. Kalau kita globalnya bahwa kita tuh umat yang terbaik sebenarnya. Kalau umat yang terbaik berarti harus melakukan suatu kebaikan. Syaratnya kan dalam Quran surat Ali Imran 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun kuntum khairu ummatun ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik. Keluar berdakwah. Nah, berdakwah itu bagaimana? Ya'muruna bil ma'ruf. Berdakwah itu untuk memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini konsep yang ada seorang dai hanya kebaikan untuk bersedekah saja, kemudian dengan embel-embel yang luar biasa saat itu dibalas, kontan maksudnya, ya mungkin harus perlu diluruskan. Karena apa? Bahwa dalam Quran surat Al-Baqarah 215 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Dan apapun yang kau kerjakan, yang kita lakukan bersedekah ataupun apapun, Allah Maha mengetahui. Gak mesti ada embel-embel saat ini tidak punya keturunan, nanti bersedekah akan punya keturunan dan sebagainya. Itu adalah hak Allah. Kita sebagai manusia tidak boleh menjustik atau langsung memberikan kepastian bahwa 40 menit harus pasti terjadi nih. Pasti terjadi. 40 hari terjadi. Enggak begitu. Kenapa ya? Fa innallaha bihi alim. Allah yang Maha mengetahui. Tentunya dengan lillah, apakah karena seseorang, apakah karena manusia tersebut. Kalau karena seseorang, ya maka pahalanya mungkin wallahu alam. Balasannya ya wallahu alam. Begitu. Terus begini bahwa bersedekah kita, amal kita yang apapun yang kita lakukan dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 15 bahwa man amila sholihan falinafsi, barang siapa beramal soleh untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Maka tugas kita sebagai dai ini, saya tahadus ini memperhati para dai bahwa tugas kita sebagai dai itu adalah perubahan, untuk merubah yang tadinya orang nggak baik jadi baik karena dakwah. Bukan yang tadinya orang yang tadinya miskin harus jadi kaya karena sedekah, enggak. Dakwah itu adalah takjir. Tugas kita adalah dakwah. Mengajak orang kepada berbuat kebaikan. Bukan mengajak
orang untuk memperkaya dirinya sendiri. Iya. Kadang-kadang kan orang itu yang namanya sukses itu seorang pendakwah jadi selebriti, seorang pendakwah mobilnya mewah. Tidak begitu. Rasulullah SAW ketika berdakwah itu dengan Ummi Khadijah, itu bukan semakin kaya, pengorbanannya itu luar biasa. Iya. Harta, darah, kehormatan dan sebagainya. Kalau kita sebagai seorang dai, hamlatud dakwah, menginginkan orang untuk menghargai kita, kemudian bersedekah, kemudian timbal baliknya ke kita, ini adalah dakwah yang tidak syar'i. Iya, iya. Dakwah yang syar'i adalah mengajak orang yang tadinya tidak baik jadi baik. Hasilnya bagaimana Allah? Oke. Begitu. Oke. Itu sohibnya Kang Arif ya, menerangkan kita tentang sedekah. Saudara-saudara, di luar wawancara ini Kang Arif banyak bercerita kepada saya soal orang-orang yang bersedekah luar biasa kepada Yusuf Mansur yang nanti akan kita eksplor pada video-video yang akan datang. Sekarang kembali lagi kepada Kang Arif. Minta mic-nya Ustaz. Ya, Kang Arif, anggap aja di sana ada Yusuf Mansur yang bukan mantan ya, yang pernah menjadi sohib antum ya, dan antum saya pernah menjadi sangat-sangat apa ya? Sangat berarti bagi dia ya. Iya, sangat sayang lah sama beliau. Ya. Anggaplah di sana ada Yusuf Mansur gitu. Iya. Yang sudah terputus komunikasi, terputus silaturahmi selama ini, meninggalkan bekas yang terakhir kesannya kurang bagus. Iya. Kira-kira Kang Rahman silakan apa yang mau disampaikan kepada Yusuf Mansur di sana? Sebenarnya gini, kami semua di sini saat saya pertama kali melihat video tentang beliau ya, perasaan saya itu nggak terima karena ya maklum, karena saya kan sangat menggemari beliau. Namun ketika saya juga telah lagi perjalanan saya, waktu sering mengundang beliau, waktu sering ikut setiap beliau di Bandung dimanapun saya selalu hadir. Itu kok seperti ini. Nah, tapi saya yakin Pak Ustadz ini adalah apalagi beliau hafal Quran ya, bacaan Al-Quran beliau tuh luar biasa. Saya menyimpan tilawah beliau yang surat Al-Mulk, yang surat Al-Waqiah, itu merdu sekali. Gitu. Jadi saya kalau di depan saya ini ada Pak Ustadz, saya ingin menyampaikan Pak Ustadz, insya Allah kalau Pak Ustadz mengembalikan semua, tidak dengan klarifikasi yang katakan sudah sekian ribu orang tapi tidak ada data, karena kita itu harus berbicara data kan, tidak hanya berbicara dengan bahasa, tapi harus ada data. Ya, melihat yang menyerahkan uang kepada Pak Ustadz itu bukan orang-orang yang mampu saja, tapi orang-orang yang mungkin berada di bawah kan? Berada di bawah, ekonomi di bawah. Sehingga Pak Ustadz ini harus mengembalikan daripada kita di akhirat gitu. Kalau di akhirat itu nggak berguna lagi dinar dirham, nggak berguna lagi, mending di dunia saja. Dan saya yakin semua ini akan berbalik, Ustadz akan kembali mulia apabila semuanya selesai. Saya yakin gitu. Insya Allah. Dan bahkan saya siap membantu. Gitu ya? Membantu Pak Ustadz. Gitu ya? Gitu. Membantu ya. Nah, Kang Rahmat mau membantu apa gitu? Ya, membantu kalau diperlukan untuk menjadi katakanlah koordinator untuk mengembalikan itu. Iya, oke. Itu hanya niat saya dan nggak usah digaji, nggak usah dikasih apa-apa. Saya ikhlas. Luar biasa. Satu lagi Kang Arif, di sana adalah jamaah. Masjid-masjid yang pernah antum koordinir untuk bikin acara. Apa kira-kira pesan kepada para jamaah di Kota Bandung sini? Ya, kalau untuk para jamaah ya mungkin sampai saat ini jamaah terkesima dengan ceramah beliau. Ceramah beliau luar biasa. Apa yang disampaikan lewat tutur ceritanya itu memang tutur cerita yang membangkitkan giroh, terutama giroh kita untuk beramal dan untuk bersedekah. Mungkin bisa dilihat flashback ke belakang. Apakah ceramah beliau itu adalah ceramah yang mengajak kita untuk ke akhirat atau ke dunia? Yang saya lihat sih kebanyakan ke dunia. Gitu. Dengan 40 hari setelah sedekah bisa menjadi kaya, kita sedekah katakanlah pengen punya mobil. Kita sedekahkan motor, tapi saya sedekah motor nggak dapat mobil. Jadi yang tidak punya anak udah lama, udah 8 tahun nikah, punya mobil kreditan, serahin, pulang nggak punya ongkos, minjem
Sampai sekarang malah belum punya anak. Jadi segala sesuatu tuh yang memiliki kepastian tuh bukan Pak Ustadz, tapi Allah. Dan kenapa kalau sedekah kok mesti ke Pak Ustadz? Kan bisa sedekah ke saudara, keluarga ya bang. Tapi yang ini kan ke beliau gitu. Makanya ya kasihan ya kalau ada yang datang ikut ceramah, serahin cincinnya. Gimana kalau itu yang dipakai cincin kawin? Kan kalau cincin kawin tuh kasihan kalau dilepas gitu ya. Dan pernah ada jamaah yang ketika sedekah pas pulang ke rumah nangis. Karena? Ya karena sana cincin satu-satunya. Kayak saya bilang, Bu, saya yakin, tunggu aja, paling lama 40 hari. Dan? Udah 2 bulan nelpon. Nggak dapat juga udah 2 bulan. Berarti yang memiliki kepastian adalah Allah. Gitu. Sehingga saya sangat berharap ada video Pak Ustadz katakan, saya membuka posko. Ya, semoga posko untuk para yang hak-haknya masih di Pak Ustadz atau masih di dalam program-program Pak Ustadz. Saya yakin di situ adalah jalan untuk menemukan kemuliaan kembali. Insya Allah. Atau Kang Arif aja yang jadi posko di Bandung ya? Saya sebenarnya siap aja. Asalkan kan nanti kekerjaannya seperti apa, mengkoordinirnya seperti apa. Dan saya siap insya Allah, karena saya juga punya tim yang ahli-ahli IT. Insya Allah. Dan saya juga sebagai IO bisa mengadakan apapun acara. Pandemi juga sudah mulai agak reda gitu ya. Seakan saya mengadakan bukan untuk menggibahi Pak Ustadz, karena sampai detik ini saya masih sangat mencintai Pak Ustadz. Luar biasa. Saya masih sangat mencintai Pak Ustadz. Tapi supaya saya tetap sayang Pak Ustadz, kan Pak Ustadz sebagai panutan saya. Yuk Pak Ustadz bareng-bareng lah. Kalau mau diadakan acara di Bandung di mana, saya siap untuk mengembalikan hak-hak umat. Karena saya yakin setelah dikembalikan tuh bukan menjadi Pak Ustadz habis harta, mungkin lebih berkah lagi harta Pak Ustadz ini. Karena harta nggak dibawa mati. Insya Allah. 60-70 tahun tuh udah nggak ada buat apa. Jangan sampai di akhirat jadi orang yang muflis, bangkrut. Kita di antrian ke berapa atau berapa juta orang ngantri yang minta hak. Di sana udah nggak berlaku lagi di dirham. Ke Abang Darsa saya sampaikan bahwa saya adalah yang sampai saat ini masih menyimpan benih-benih harapan kepada beliau, karena saya adalah orang yang sangat sayang sama beliau, sangat takzim sama beliau. Luar biasa. Ini adalah Kang Arif, mantan EO yang bantu Yusuf Mansur sini, yang boleh dikatakan sekarang bertobat ya, boleh dikatakan gitu ya. Dan dia mau meminta kepada Pak Yusuf Mansur untuk mengembalikan hak-hak orang di Kota Bandung ini utamanya. Dan Kang Arif ini akan mau menjadi penengah ya, penengah insya Allah. Saya Darso Arif Makuamah bisa dihubungi di 0812 899 15330 untuk kita berbagi cerita soal hidup dan kehidupan, utamanya soal pengalaman Anda berbisnis dengan Yusuf Mansur. Dan juga ya, jika ingin menghubungi Kang Arif ini, boleh hubungi saya dan saya bisa hantarkan antum untuk berdiskusi, akan bertemu dengan Kang Arif. Dan kalau jika ke Bandung akan ditraktir ya Kang? Akan ditraktir, boleh. Akan saya berikan sedekah insya Allah, ya. Sedekah makanan. Luar biasa, hari ini saya dijamu di Cimahi, di bumi di alam wisata Cimahi. Alam wisata Cimahi oleh Kang Arif dan Ustadz Sam. Jazakallah atas semuanya hari ini. Terima kasih, sampai bertemu pada video yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.